Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Kembali lagi dengan saya Ita Jurianti dengan NIM 221340088 dari BKI 6C. Today we learn about public speaking. Melanjutkan dari pertemuan sebelumnya membahas tentang manfaat public speaking. Minggu ini kita akan membahas profesi apa saja yang menggunakan public speaking. Baik semuanya, sebelum kita masuk ke materi hari ini tentang apa saja profesi yang menggunakan public speaking, mari kita sedikit ulas apa itu public speaking. As you guys know, public speaking adalah komunikasi lisan berupa jenis berbicara di depan umum. Di sini ada menurut Mustama RH 2012 mengatakan public speaking adalah sebuah kemampuan untuk mengekspresikan gagasan di hadapan publik. Jadi public speaking itu merupakan proses berbicara di depan umum atau enggak halayak untuk menyampaikan informasi, menghibur dan mempengaruhi audiens. Seperti yang kita tahu, public speaking ini itu salah satu informasi, menyampaikan informasi, menghibur dan mempengaruhi audiens. Selanjutnya itu macam-macam profesi public speaking. Di sini ada 6. Yang pertama itu presenter, terus penyiar berita, sales, mengajar, moderator, dan host. Jadi ada 6. Langsung saja ke yang pertama. Presenter adalah orang yang bekerja dengan mengandalkan suara dan kemampuan bahasa dilengkapi dengan keterampilan dan membawakan suatu acara. Seperti yang kalian tahu, presenter itu yang berbicara di depan kamera. Biasanya sebelum orang-orang menjadi presenter, mereka akan terlebih dahulu menjadi reporter. Selanjutnya itu penyiar berita. Sebenarnya penyiar berita ini tidak terlalu jauh dengan presenter. Jadi penyiar berita ini harus dimulai juga dari seorang reporter. Reporter yang handal bisa menjadi presenter yang handal. Presenter yang handal bisa menjadi penyiar berita. Jadi tahapannya itu reporter, presenter, penyiar berita. Harus mencari informasi yang tahu dan seperti apa kondisi lapangan, bukan mendengar sana sini. Jadi sebagai seorang penyiar berita, presenter dan reporter tuh harus mencari tahu informasi di lapangan langsung. Jangan mencari informasi sana sini, kayak jangan mendengarkan dari orang ke orang. Jadi harus melihat langsung keadaan di lapangan. Selanjutnya itu sales. As you guys know, sales itu merupakan pekerjaan yang menawarkan suatu produk kepada konsumen sebagai suatu kegiatan untuk menjadikan seseorang sebagai customer atau langganan. Jadi kayak seorang sales ini dia mengenalkan produknya kepada pelanggan atau enggak customer. Selanjutnya itu mengajar. Mengajar adalah bagian profesi seorang guru. Dalam profesi mengajar, terjadi interaksi antara guru dan murid yang diwujudkan dalam komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi ini menjadi kunci sukses dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya moderator. Moderator sering dijumpai pada acara diskusi atau debat. Tugas seorang moderator adalah memimpin atau enggak mengatur dan memandu kegiatan diskusi atau debat tersebut. Moderator memiliki hak memilih siapa yang bertanya kepada penyaji. Seperti yang kalian tahu, ketika kita mau mulai presentasi di kelas, pasti ada seorang moderator dan ya moderator memiliki hak untuk memilih siapa saja yang bertanya kepada kita. Selanjutnya itu host. Host ini seorang yang membawakan suatu acara. Acara tersebut bermacam-macam, teman-teman, seperti musik, kuis, olahraga, game show, dan sebagainya. Banyak orang lebih suka memilih program informasi pada stasiun televisi tertentu karena alasan presenter atau hostnya. Kredibilitas presenter dan host dapat menjadi aset penting pada stasiun TV. Sebenarnya host dan presenter itu tidak jauh beda. Host dan presenter ini menjadi aset penting dalam suatu stasiun TV tersebut. Baik semuanya, itu saja profesi yang menggunakan public speaking. Terima kasih, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.